Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan semuanya, show! Haleluya, kita semua adalah orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, bahkan orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita hingga sampai saat ini. Kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus begitu baik, teramat baik bagi setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama hampiri Tuhan. Kita mau bawa hati kita dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan untuk berjumpa dengan pribadi Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, apapun yang di perkumpulan kami di pagi hari ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami datang di pagi hari ini, kami datang tidak dengan tangan yang hampa. Kami membawa pujian kami, sembah kami semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, bisa kami memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Engkau hadir dan bertata setiap pujian penyembahan kami. Kuasa-Mu, lawatan-Mu, hadirat-Mu terjadi tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan menyertai ibadah raya di pagi hari ini. Dari awal pertengahan yakinnya, kuserahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan syukur. Yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, terus tetap tinggal diam dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Saya percaya semua sini jemaat di Tambarejo ini mendapatkan damai sejahtera yang sukacita dengan luar biasa. Amin. Amin. Ya, sebelum saya membacakan rema pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk maju ke depan deh. Kayaknya Bu Ineke boleh ya? Boleh maju ke depan, karena dia duduknya paling depan. Pak Rudi sini, Pak Rudi. Saya tak ngerjain suami saya dulu. Pak Rudi, ayo, come here, gitu ya. Come here, gini-gini ya. Ayo Pak Rudi. Sini Pak Rudi. Sonic Pak Rudi, Sonic. Ya, Pak Rudi di samping. Oke. Oh, ada apa? Ada. Ya. Saya nggak cemburu kok Bu. Pegang tangannya Pak Rudi. Oh, bukan gini, satunya gini. Gimana rasanya digandeng Pak Rudi? Senang. Oh, biasa saja. Nggak berpikiran oh Pak Rudi ini pemilik elektronik talenta gitu. Aku dapat kipas angin nanti. Saya bakal dapat kipas angin, mau dapat TV, enggak. Jadi rasanya dipegang Pak Rudi, anu telot si lembu. Pak Rudi rasa telo berarti ya. Pak Rudi rasa telo saudara. Wah, luar biasa ya Bu Ineke ini. Saya minta abangnya berdiri di sini Pak. Nah, sekarang Bu Ineke pegang tangannya Pak Pendeta ini. Nah, gini. Rasanya gimana? Dipoto Pak. Oh, enggak kenal. Oh, enggak biasa aja. Pendeta top loh ini. Pendeta loh, pembicara. Oh, enggak mikir aku bakal diselamatkan, aku bakal didoakan, disembuhkan gitu. Enggak ada. Oh gitu ya, jadi biasa aja Pak. Oh biasa aja Pak. Oh gitu ya.
Luar biasa Bu Ineke, nggak ada rasa sama pria. Nggak ada deg-degan nih dia, nggak ada rasa dia, nggak ada rasa. Ya sudah, terima kasih Bu Ineke. Itu hajatnya Bu, sepinya 5.000 itu Bu. Ya oke, luar biasa ya. Ya, karena menggandeng itu Bu Ineke ini orang-orang biasa-biasa aja ya saudara. Tapi coba kalau Jokowi yang gandeng Bu Ineke, wah, jalannya langsung mententang-mententang. Kalau gandeng Pak Jokowi, wah ini langsung mententang-mententang gitu ya. Presiden sekarang siapa? Prabowo. Gak ingat ya. Ingatnya Jokowi ya saudara. Digandeng Pak Prabowo, wah langsung gini, dangak, sopo, gak kenal aku dulu ya saudara ya. Rema hari ini kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Wow. Kalau Tuhan yang megang, tambah luar biasa lagi saudara. Betul nggak? Kalau ada tangan Tuhan yang memegang kita, wah kita langsung di atas surga langsung rasanya ya saudara ya. Langsung merasa di atas surga, kita dibawa naik ke surga. Kita merasa bahwa kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh kemuliaan. Betul nggak saudara? Beda tangan, beda rasa. Betul nggak saudara? Coba dipegang. Bu Ineke dipegang Like, wah sama lagi. Ojo pegang di iso, ya gitu ya saudara ya. Ya, makanya itu Tuhan kita itu luar biasa, ya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Dia yang memegang tangan kita. Apa yang perlu kita takutkan saat ini? Semuanya Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin saudara. Saat Tuhan memegang tangan kita, kita hidup dalam kemuliaan dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Betul nggak? Saat Tuhan memegang tangan kita, pertolongan itu selalu ada buat kita. Betul nggak saudara? Ya, seperti anak kecil yang umur 2 tahun kalau digandeng mama papanya begitu semangat, begitu senang ya. Saya dulu kalau ingat Aaron masih kecil ya, dia senang kalau kita gandeng untuk naik turun tangga. Anak kecil kan senangnya naik turun tangga. Kalau dipegang orang tuanya dia merasa bahagia karena apa saudara? Ada yang menjagainya. Seperti itu Tuhan menjaga hidup kita. Begitu luar biasa. Amin saudara. Berikan yang terbaik pada Tuhan. Luar biasa. Semangat. Ya, kita pujikan pujian pada pagi hari ini. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan saudara. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kita minta Tuhan pegang tangan kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat tidur di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau asa selamatku hidup.
Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat kami Tuhan. tangan hidup Terima kasih-Mu Tuhan. luar kasih-Mu. Bapa, Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya. minta Yesus terus pegang tangan kita. Jangan lepaskan pegangan-Mu. Pegang terus tangan Yesus. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Terimalah pujian Tuhan. Terimalah kasih karunia Tuhan. Terimalah kesembuhan pada pagi hari ini. Terima kuasa Tuhan. Terima. Katakan terima kasih kepada Yesus. Yesus pegang Terima kasih Bapa untuk tangan kasih Tuhan yang selalu ada buat kami. luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Karena kalau alasan kami hidup, kami katakan Yesus pegang tanganku.
kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan atas setiap persoalan yang kami hadapi. Kami percaya di dalam nama Yesus ada pertolongan, di dalam nama Yesus ada mujizat, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Sebab kami tahu Tuhan kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Marilah sama-sama kemuliaan ini dengan hati yang percaya. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau sedia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Mengangkat kedua tanganmu, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari kita sama-sama bagi diri kita pujian ini dengan hati yang percaya. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Amin. Sudah dipercaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada mujizat yang kami terima. Umat Tuhan yang percaya dan diberkati sama-sama katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yeay. Allah sanggup. Mari kita sama-sama ke suara kita.
pernah dilihat mata, tetap pernah didengar telinga, tetap pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, tetap pernah didengar telinga, jangan pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semua alasan segala perkara lulus karena selamanya kuasanya tidak terulang. Alasan melakukan segala perkara lulus karena selamanya kuasanya tak berubah. Yes, come on! Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, nah, timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasan melakukan segala perkara lulus karena selamanya kuasanya tidak terubah. Alasan melakukan segala perkara lulus karena selamanya kuasanya tak berubah. Alasan dulu, alasan dulu melakukan segala perkara lulus karena selamanya kuasanya tidak berubah. Alasan dulu melakukan segala perkara lulus karena selamanya kuasanya tak berubah. Alasan dulu lulus karena selamanya kuasanya tidak berubah. Alasan dulu melakukan segala perkara lulus karena selamanya kuasanya tak berubah. Alasan dulu lulus karena selamanya kuasanya berubah. Alasan dulu melakukan segala perkara lulus karena selamanya kuasanya tak berubah. Lulus karena selamanya, lulus karena selamanya, lulus karena selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Dia sanggup melakukan segala perkara. Beri Tuhan bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, dapat curahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya cara
berkuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya dalam bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Semua Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Berikan suaramu. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus kita dahsyat. Haleluya. Berikan tangan kanan kiri, katakan Yesusku dahsyat. Haleluya. Kami silakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beri kebenaran firman Tuhan sebelum itu kita akan puji. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terukkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku ke pembuat mujizat sejati. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terukkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku ke pembuat
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari kita sama-sama bagi dalam pujian ini dengan hati yang percaya. Kau membelah laut yang terduga barat, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membelah laut yang terduga barat, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang cerah Tuhan. Kami percaya di hari yang indah ini Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Mari Bapa, bantu supaya kami pulang mengerti kehendak-Mu dan kami mengalami mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati gereja ini Tuhan, makin banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, katakan bersama-sama dalam nama Yesus. Percaya doamu dijawab Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Bu Yeni, beserta Pak Uji telah mengundang saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Peter ya. Peter. Saudara-saudaraku, beberapa minggu ke depan ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan ya. Jadi hari ini mungkin tengah-tengahnya. Hari ini kebenaran firman Tuhan saya beri judul Yesus sudah bangkit, aku pun akan bangkit. Bapak Ibu, sebagai pijakan ayatnya adalah Matius 24 ayat 6a. Matius 24 ayat 6a. Mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 6. Sorry. Lukas 24 ayat 6a ya. Lukas 24 ayat 6a. Ya. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Titik. Ya. Bapak Ibu, kita tahu ceritanya bahwa pada waktu itu perempuan-perempuan datang ingin membawa rempah-rempah, ya. Tapi pada waktu itu apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Tiba-tiba pintu kubur itu terbuka, batunya sudah terguling, dan tiba-tiba ada malaikat Tuhan mengatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Bapak Ibu, kita sering mendengar berita tentang Paskah atau Jumat Agung, itu memiliki arti kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu berkorelasi artinya penebusan hidupku, pengampunan dosaku, kemerdekaan hidupku dari semua perhambaan atas dosa ya. Namun Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat sisi yang lebih dalam.
Ya, kalau itu artinya kebangkitan, kemerdekaan, pengampunan, tapi kita akan lihat sisi yang lebih dalam. Bapak Ibu, yang saya tuju sekarang ini tentang diri kita, dampak pada diri kita tentang peristiwa Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan. Itu dampaknya ke kita bagaimana? Nah, ini kita perlu tangkap pengertian ini. Dengan saudara mengerti ini, saudara akan mengalaminya. Nah, mari Bapak Ibu, perlahan-lahan ya, saya ceritakan dulu. Pada waktu perempuan itu dari kubur balik menemui murid Petrus dan Petrus CS. Aku telah melihat Tuhan. Atau bahasanya yang lain ya, aku telah melihat Yesus. Petrus gak percaya. Bagaimana orang manusia ya, saudara-saudara, kita ini harus benar-benar bisa berpikir logis ya, logik. Yesus ini human being. Yesus itu manusia biasa. Manusia ada dagingnya. Pada waktu penyaliban kita tahu dia diludahi, dicaci maki, ditampar. Nah, itu mungkin nggak melukai ya. Tapi begitu cambuk itu datang, itu dagingnya tercabik, tertoyak, dipukuli, terus pokoknya dianiaya, dibully dan lain sebagainya. Kita harus tahu bahwa cambuk-cambuk ini kalau zaman dahulu itu ujung-ujungnya ada paku besi ya, bola besi, bola yang tajam untuk mencabut. Nah, Bapak Ibu, setelah itu Tuhan Yesus disalibkan, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lalu yang terakhir lambungnya ditusuk. Itu dari lambung keluar darah dan akhirnya darahnya habis. Akhirnya mati. Dengan tubuh jasmani yang begitu tercabik-cabik luka, lalu dikuburkan, mati dikuburkan karena perutnya ditusuk, saudara-saudara, dikuburkan. Saksi mata begitu banyak bahwa manusia Yesus telah mati, dikuburkan. Lalu ujung-ujung tiba-tiba Yesus bangkit, Yesus hidup. Secara logika saudara-saudara, mana ada manusia yang sudah tertusuk, dikubur, gak ada nafas, tiba-tiba bangkit kembali. Tidak ada ceritanya saudara. Saudara tanya pada ahli-ahli, profesor, dokter, semua tidak mungkin. Jadi murid-murid wajar dong, tidak percaya. Yesus telah bangkit, murid-murid tidak percaya. Itu kita bisa lihat di kitab Markus ya. Mungkin saudara saya berikan aja ayatnya atau kita baca ya. Markus 16 ayat 9. Markus 16 ayat 9. 1, 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir iblis. Lanjut secara cepat aja ya, ayat 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang sedang mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Lanjut. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Saudara-saudara, ini wajar, termasuk saya. Orang mati, ditusuk, tiba-tiba bangun lagi. Wah, aku tidak percaya. Loh, wajar, ini logika. Saudara lihat aja, kalau dia bangun, kubur-kubur kosong kabeh yang di Kembang Kuning, di Kebun Teh. Saudara-saudaraku, hari ini kita melihat sisi yang lebih dalam. Apa sih dampak Yesus mati di kayu salib, dikuburkan lalu bangkit? Mereka tidak percaya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan lebih jauh.
Wajarlah kalau murid-murid tidak percaya, bertentangan dengan logika, dengan nalar, nggak masuk akal, saudara. Mari Bapak Ibu, kita sekarang melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan di ayat-ayat yang lain. Bapak Ibu, Yesus itu begitu banyak bercerita tentang tubuh, tubuhmu, tubuhku. Penting saudara. Mari kita punya pijakan Ibrani 11 ayat 1 tentang iman. Ya, tentang iman, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita boleh berharap punya motor, boleh nggak? Boleh. Kita boleh berharap punya tabungan, boleh nggak? Boleh. Punya deposito, boleh nggak? Boleh. Punya rumah, boleh nggak? Boleh. Ini kan hal-hal lahiriah. Tapi boleh nggak kita berharap punya tubuh yang nggak bisa mati? Tidak boleh. Saudara-saudaraku, Semua harus depan nanti kita mati. lihat. Namanya kita berharap loh. Boleh nggak? Boleh saudara. Lambat atau cepat aku akan bangkit. Lambat atau cepat aku nggak bisa mati. Lambat atau cepat aku abadi, aku kekal. Bukan roh kita saja, tapi sak jasmaninya ini abadi. Boleh nggak? Boleh. Mari kita lihat. Nah, ini sisi yang lain. Selama ini kan nggak pernah disinggung. Iya. Selama ini kita tidak mengerti hal-hal seperti ini. Tapi hari ini firman Tuhan diberitakan supaya saudara dapat pengertian baru. Mari saudara-saudara, saya berikan pendapat di Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Mari kita baca Markus 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja? Itu ditulis dong. Apa saja yang kamu minta? Minta anak, boleh gak? Minta aku tetap hidup selamanya. Boleh gak? Boleh. Nah sekarang saya kasih contoh soal bagaimana kalau saudara menginginkan mobil, beriman terhadap keinginan memiliki mobil. Saudara-saudara, bagaimana sih langkah-langkahnya? Kan tadi dibilangin firman Tuhan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sudah menerimanya, padahal belum ada. Wujudnya belum ada. Bapak Ibu, saya perkuat lagi dengan kitab Yakobus. Jadi begini saudara, Alkitab itu bukan hanya kitab Markus saja. Dari sisi yang lain kita juga harus meninjau, melihat kebenarannya. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 17. Ya, Yakobus 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita lompat ke ayat 22. 22. Yakobus 2 ayat 22. 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu imanmu menjadi sempurna. Artinya begini, saya kasih contoh ya. Saya dulu ingin punya mobil. Saya harus punya iman dong. Iya. Karena apa? Karena duitku belum cukup. Ya. Tapi saya punya iman. Apa yang saya lakukan? Pertama, ini saya ceritakan karena ini sudah jadi histori dalam hidup saya. Saya belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas saya belajar. Lalu perlahan aku mulai minjem pickup dari saudara kakak saya. Kakak saya punya pickup itu L300, tak pinjam. Saya mulai belajar, nggak jalan loh. Mulai main kopling-koplingnya, mulai main belok-belok ini.
baru saya starter, belum berani jalan. Saya masih belajar dulu, melihat pengetahuan. Langkah-langkah ini saya kerja. Lalu mulai saya mencoba di tanah lapang yang besar, supaya kalau ada di luar kontrol masih ada spelling nggak nabrak gitu loh ya, yang lebar. Akhirnya bisa sudah. Saya atret, saya maju, saya mundur, mulai bisa. Lalu langkah berikutnya saya punya iman. Apa sudah? Saya mulai ngurusin. Ngurusin loh saudara-saudara. Saya belajar ngurusin. Lalu yang berikutnya langkah iman saya. Saya mempersiapkan diri untuk membelinya dengan menabung. Ngerti ya saudara-saudara? Lihat saudara. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dengan perbuatan iman. Oleh perbuatan-perbuatanmu itulah imanmu makin hari makin besar. Di sini makin besar, makin besar, makin puasa, makin puasa dan akhirnya sempurna. Mantap ya Bapak Ibu. Nah saya juga sama, saya mulai nabung, mulai tak lihat, terus tak ukur dengan usaha saya. Mampu nggak bayar cicilannya? Tak boleh sembarangan saudara-saudara. Orang beriman nggak asal melangkah iman, terus dengan iman tuku mulai. Saudara harus ngerti kredit mobil itu sama dengan pinjem. Bayar hilang saudara-saudara. Walaupun saudara sudah nyicil hampir lunas, dianggap pinjem masih ada. Nah, saudara-saudaraku, langkah-langkah iman itu kerjakan. Akhirnya mobil itu lunas dan menjadi milik saya. Kan begitu. Ngerti ya? Ini tahapan-tahapan perbuatan iman supaya apa yang kau harapkan menjadi nyata. Betul ya? Jadi nyata. Mari sekarang kita lihat, ini kan soal jasmani saudara. Tuhan titipkan sebuah firman yang tetap iman yang hebat, dahsyat. Tapi ini kan barang-barang fana. Pernahkah kita berpikir tentang tubuh kita? Soalnya tubuh kita ini lambat atau cepat dijamah oleh kematian, maut. Lalu apa selanjutnya? Kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak punya pengertian, nggak punya pengetahuannya. Mari Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan diberitakan supaya saudara mengerti. Yang pertama saudara, kita akan membaca yang pertama saudara-saudara ya. Kita akan baca dulu Roma 6 ayat 4 sampai 5. Roma 6 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Lanjut ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bapak Ibu begini, saudara mengerti nggak arti baptisan? Baptisan mungkin bagi Anda artinya, oh aku telah bertobat, aku mau hidup baru. Saudara-saudara, tapi sadar gak langkah-langkah baptisan itu sebetulnya adalah perbuatan iman. Saudara, kita tahu bahwa baptisan ini menjadi kontroversi. Ada yang dipetik, ada yang dibawa bendera. Oke lah, kalau Anda hidup di padang pasir gak ada air ya apa boleh buat. Saudara-saudara, tapi saudara-saudara, sekarang kita bicara yang di sini, Bapak Ibu. Pada waktu saudara mengambil baptisan air, diberi pengertian, lalu sebenarnya itu adalah perbuatan iman. Awal-awal perbuatan iman. Begitu engkau masuk kolam baptisan, pegang oleh para hambanya, lalu engkau ditenggelamkan. Betul ya? Enggak, Bang? Lalu ditarik keluar. Itu gambar bahwa saudara telah dikuburkan.
dan keluar sebagai manusia abadi. Saudara lihat, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, jikalau engkau tidak dilahirkan oleh air dan roh, engkau gak bisa masuk kerajaan surga. Lalu dilanjutkan, apa yang dilahirkan dari roh? Rohnya itu huruf besar, saudara. Di kitab Yohanes 3, saudara. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Rohnya itu di Alkitab ditulis huruf kecil. Seharusnya huruf besar juga, tapi ukurannya kecil. Saudara tahu ya, R huruf besar di dalam Alkitab itu kan sesuatu yang mahal, sesuatu yang luar biasa. Jadi R huruf besar ini adalah roh Allah, Allah sendiri, jati diri Allah sendiri. Nah itu, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. R-nya ini kan huruf kecil. Padahal R huruf kecil ini keturunan dari R huruf besar. Seharusnya R-nya huruf kecil ini harus huruf besar, tapi ukurannya masih kecil. Ngerti ya saudara? Nah, mesin ketik ini lo gak ada, belum mampu untuk menuliskannya. Kenapa saya bilang begitu? R huruf besar juga, walaupun ukurannya, karena engkau keturunan dari Bapa. Bapa itu abadi kekal, penuh dengan kemuliaan dan kuasa. Nanti Bapak Ibu, jadi di dalam hatimu, bagi orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus, lahir baru, di dalammu ada roh Allah, dan jati dirimu, keturunan Bapa, itu jati dirimu yang sebenarnya, itu abadi kekal selamanya. Maka Bapak Ibu, ini lah perbuatan iman kita itu berupa apa? Waktu kita dibaptis, itu gambar saudara telah dikubur. Anggap ya, bahwa saudara dan saya pernah mati. Lalu kita keluar, gambar perbuatan iman, saudara dan saya akan bangkit keluar dari kubur. Nangkep Bapak Ibu? Ini gambarnya. Nangkep ya Bapak? Ini perbuatan iman. Apakah itu cukup? Belum. Tambah lagi, tambah lagi. Ada banyak tentang kebangkitan. Teristimewa tentang tubuh saya. Lanjut Bapak Ibu, saya mengerti ya tentang baptisan. Jadi Bapak Ibu yang belum dibaptis, harus bertobat, lalu melakukan perbuatan itu sebagai insurans, meterai kepada iblis. Iblis kan kepingin ngambil tubuhnya. Musa itu loh, tubuhnya akan dirampok, dijarah. Apa itu? Kurung oleh iblis. Saudara-saudaraku, kita dari situ tahu bahwa iblis itu menjerat tubuh-tubuh manusia ini, termasuk saudara dan saya. Tapi begitu kita dibaptis, itu ada meterai bahwa dia kepunyaan Tuhan. Maka Bapak Ibu, tubuhmu itu milik Tuhan. Karena ada histori, ada gambar yang tidak pernah bisa dilupakan. Engkau telah mati bersama dengan Kristus. Lalu engkau bangkit, hidup kembali bersama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu perlu mengakuinya. Katakan pada hatimu, aku akan bangkit. 1, 2, 3. Aku akan bangkit. Aku pasti hidup. Yang pertama, perbuatan iman kita dibaptis. Orang harus ngerti, baptisan bukan sekedar itu saja, tapi gambar perbuatan iman bahwa saudara, kalau itu difilmkan, aku pernah dikubur dan aku telah bangkit bersama dengan Kristus. Ya, yang pertama. Perbuatan iman yang kedua, saya lihat apa sih?
Mari kita baca dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Ini sudah banyak ayat yang kita baca tapi perlu memperdalam pengertiannya. 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Lanjut. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara harus menyadari kata bangkit ini bukan membangkitkan roh kita saja, membangkitkan tubuh jasmani. Tubuh jasmani loh saudara-saudara akan dipakai ulang. Karena apa? Karena sudah ada patronnya. Waktu Yesus bangkit, dia makan. Ada ikan tak makan. Aneh. Tapi tiba-tiba pintu terkunci, dia bisa masuk. Ternyata Daud itu bisa menulis di Kisah Para Rasul. Dia pernah melihat ternyata dagingnya tidak bisa binasa. Daging loh, tapi tidak bisa binasa. Dagingnya abadi. Ini berarti tentang tubuh yang sama dengan Yesus waktu bangkit. Saudara harus mengerti ini. Ini adalah reward atau hadiah, atau sebenarnya itu adalah hak kita, hak saudara dan saya untuk memiliki tubuh abadi. Selama ini kita diamkan, kita tidak pernah ngeklaim. Padahal kita harus mengerti bahwa kita akan bangkit. Itu tubuh kita juga bangkit seperti Kristus bangkit. Jadi saudara memiliki hak atas tubuhmu, bahwa tubuhmu lambat atau cepat akan abadi kekal. Amin. Sempurna. Mangkap Bapak Ibu. Nah, ini bicara soal apa saudara? Tentang perjamuan kudus. Kalau saudara makan minum perjamuan kudus kan minta ampun dosa, tubuh dan darah pengampunan. Tapi sebenarnya ada yang lebih dalam. Lambat atau cepat, tubuhmu Tuhan, darahmu Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darahku menjadi satu. Aku akan bangkit juga bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara harus punya kepercayaan, punya iman bahwa aku ini loh, bahasa akhirnya itu, aku ini loh gak bisa mati, aku ini hidup kekal. Jadi kalau kau harus mati itu tubuhnya istirahat, tapi imanku tidak terbatas menembus ke dalam keabadian kekekalan. Aku akan hidup kekal. Jadi kita bukan hanya menerima hidup kekal tapi tanpa pengertian. Tapi kita mengerti, apakah ada kenyataannya enggak? Kita bisa merasakannya, saudara. Nanti saudara saya bawa perlahan-lahan, saudara akan melihat dengan begitu yakinnya bahwa engkau dan Tuhan, aku dan Kristus tidak bisa dipisahkan. Saudara, saya ngambil perjamuan kudus. Ini perjanjian baru. Saya nak cerita perjanjian baru panjang ini. Ini perjanjian baru antara aku dan Kristus. Jadi yang perjanjian lama itu kambing, domba, lembu itu. Saudara, next time kalau Tuhan kasih waktu, saya akan memperdalam di soal perjanjian baru. Sekarang ini saudara, begitu saya mengambil tubuh dan darah Tuhan minum, aku dan Kristus manunggal menjadi satu. Nah kepada roh itu jadi satu dengan roh Tuhan. Dan engkau makin hari, makin lama, kamu tidak akan terpisahkan dengan Tuhan. Itu yang poin kedua. Lah itu apa saudara? Perbuatan iman lagi. Kita melakukan perbuatan iman dengan mengambil tubuh dan darah Tuhan. Aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Membangkitkan.
Jadi tubuhmu ini sebenarnya dipakai ulang. Nah ini kontroversi. Sekarang kan di tempat-tempat mana ini Maisong itu kan ada pembakaran ya. Biasa kalau yang event itu dibakar, tidak ditepung, ya udah serah kamu. Jadi ya. Memang Tuhan berkuasa, tapi kalau saya bicara tentang iman, faith, keyakinan bahwa aku akan hidup. Jadi itu saya yang percaya. Saudara, dengan mengerti kehendak Tuhan ini apa yang saya lakukan? Mulai aku memelihara tubuh, tak berani merusak, menjauhkan minuman keras, rokok, hal-hal yang negatif tidak berkenan kepada Tuhan. Karena tubuh itu baiknya Tuhan dan diperlukan persucian dan kekudusan. Anggap Bapak Ibu, anggap dulu. Ini poin kedua, perbuatan iman kita. Nah, poin ketiga ya. Ayo kita baca Roma 8 ayat 11. Oh, ini luar biasa saudara-saudara. Firman Tuhan ini untuk saudara dan saya kita bawa pulang menjadi milik kita. Ini harta yang tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan uang sebenarnya. Ya, kita baca Roma 8 ayat 11. 1, 2, 3. Dan jika Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan juga menghidupkan tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudaraku, jikalau Roh Dia, ini Roh Bapa, ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam itu bahasa Inggrisnya stay. Stay itu artinya menetap dalam waktu yang sangat panjang. Itu stay. Ya. Dia menetap. Ya, saudara. Roh Bapa menetap. Nah, sebab itu kalau kita nggak ngerti akhirnya kita bingung. Sebab itu kalau saudara berdoa manggilnya apa? Bapak dalam surga. Sejak kapan kamu itu punya Bapak? Nah, kalau kamu manggil dia Bapak berarti kamu apa? Anak. Kenapa kita anak? Karena kita keturunan dari Bapak. Saudara dan saya adalah keturunan dari Bapak. Jikalau Roh Bapa yang membangkitkan manusia Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia, Bapa yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ini harus kita percayai. Nah, bagaimana tindakan iman kita? Sering-sering berdoa, sering-sering menyembah. Ada Roh Tuhan, ada Roh Bapa. Jadi gini saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Tuhan juga mengatakan pada muridku, aku di dalam engkau di dalam aku, kata Tuhan. Berarti kalau saya di dalam Yesus, aku di dalam Tuhan, berarti aku juga di dalam Bapa. Bapa di dalam Anak, yaitu Kristus. Kristus di dalam saya, berarti Bapa juga di dalam saya. Dengan kesimpulan, saya, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Bapa menjadi satu di dalam hati kita. Nah, ke Bapak Ibu, saudara punya hak bahwa tubuhmu akan bangkit. Amin Bapak Ibu. Menghidupkan tubuhmu yang mana loh? Mana itu loh saudara-saudara? Karena itu tidak abadi. Habis hangus. Menghidupkan tubuhmu yang fana menjadi tubuh yang abadi. Mari Bapak Ibu katakan, taruh tangan kananmu di dada. Aku pasti bangkit. Aku pasti hidup kekal. Karena Roh Bapa ada dalam hati. Karena Roh Kristus ada dalam hati. Karena Roh Kudus ada dalam hati. Amin Bapak Ibu. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, gimana perbuatan iman kita?
perbuatan iman kita ini makin hari makin besar dengan perbuatannya gimana? Kelihatan. Orang yang nggak pernah berdoa, perbuatan imannya nggak ketok soal ayat ini. Tapi kalau orang itu sering berdoa, sering memuji Tuhan, menyembah, ada roh Allah turun, mengurapi dia. Jadi memang nggak kelihatan saudara. Tapi kapasitas tahu ya, kapasitas itu daya tampung, kemampuanmu menahan atau menampung rohnya makin hari makin besar. Ya, kapasitas. Di dalam hatimu roh Tuhan itu makin kuat, makin besar, makin dahsyat, melebar kiri kanan atas bawah, volumenya makin besar. Orang kalau seperti itu tidak mungkin bisa dirasuki iblis. Karena roh Allah itu ada dalam dia dan tidak tipis tapi tebal sekali. Nah, Bapak Ibu, inilah dampak dari kebangkitan. Saudara dan saya pasti akan mendapat hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi dong, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan mulia. Nah, saudara-saudaraku, saudara harus sering-sering berdoa dalam roh gurau. Orang dari aliran kekristenan yang lain ngomong rasukan setan itu. Dia belum jadi gini saudara. Ada seorang teologi ya, belajar STH. STH itu sarjana teologi. Min. MTH, Master of Theology. Tambah lagi Min, Master of Ministry. Tambah lagi PhD. Ya. Doktor, Profesor Alkitab. Banyak anak Tuhan tanya tentang bahasa roh pada orang-orang seperti ini, tapi orang ini tidak pernah bisa berbahasa roh atau dipenuhi Roh Kudus dengan glossary. Tidak mungkin. Saudara, saya kasih contoh ya yang gampang. Saudara pernah makan durian? Saya belum pernah makan durian. Coba ceritakan manisnya durian kepada saya. Tidak mungkin saya bisa merasakan manisnya karena saya belum pernah makan durian. Terus tak balik. Aku makan durian kemarin dibeli durian manis. Durian montong. Saya tidak manis, tak cerita manis. Bisa saudara ras, kayak apa komposisinya? Nggak iso saudara-saudara. Orang yang belum pernah dipenuhi Roh Kudus berglossary ya, mau cerita tentang bahasa roh, nonsen. Jangan percaya. Memang banyak yang dilecehkan, sandalawas. Saudara, ingat baik-baik. Memang mereka, saya tidak pernah belajar dari itu, tapi saya dapat juga dari Tuhan. Tuhan berbicara Pak. Setiap bunyi itu punya arti. Orang yang berkata itu punya arti, karena Tuhan melihat bukan di mulut, sampai ke dalam hati. Coba saudara, misalnya begitu mengalami kesusahan sampai betul-betul gak bisa ngomong, akhirnya cuma apa itu kalau orang ini. Tapi kalau dilihat oleh Roh Kudus sampai dalam hati menderita, tangisan yang memilukan, kan begitu saja. Padahal apa itu arti ini? Coba tulisan bahasa Indonesia, apa arti ini? Kalau dianggap miris. Setiap bunyi itu punya arti, yang penting keluar dari hati. Nah, Bapak Ibu. Nah, saudara berbahasa, berdoa. Roh Allah makin hari makin kuat. Dulu tipis, dia hadir di langit, tapi dia mengembang. Kapasitasnya makin besar. Terus melingkupi dari atas sampai ke bawah. Terus makin besar, saudara-saudara.
Pada waktu Petrus datang, melewati bayangannya menyembuhkan orang sakit. Amin. Saudara-saudara, itu urapan yang makin besar. Begitu juga saudara dan saya. Makin hari, makin bertemu. Lambat atau cepat, engkau akan bangkit hidup kekal selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Nah, saya kasih cerita ya, ini yang terakhir poin kita. Saya membaca Alkitab, Tuhan rasanya terangkat itu kayak apa? Saya bertanya, apa sih terangkat itu? Nah, tiba-tiba di tempat tidur, jangan saya tidur, maksudnya tidur tapi otak saya itu sadar. Tiba-tiba terangkat. Ya apa saya cerita kepada saudara? Angel, nggak bisa jangan nyerita dulu ya apa. Tapi saya melihat, saya mengalami terangkat itu begini. Poin-poin terakhir 1 Korintus 15. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. 1 Korintus 15 ayat 51. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan berubah. Stop dulu. Ya apa caranya bisa diubah? Sedangkan roh Allah di dalam hatimu tidak ada atau tipis. Masih banyak ikatan-ikatan dijerat sana sini. Nggak mungkin. Kita tidak akan mati selamanya. Nah, ini ayat ini balapan ya. Aku umur piro, Jen? Nah, berapa? Aku umurnya 65. Saudara-saudaraku, siapa tahu saya berjalan dengan Tuhan, tiba-tiba diangkat seperti Henok. Jadi ini iman saya. Padahal orang semua pada mati semua kan. Tapi aku disik-disikan cepet-cepetan. Kalau bisa Tuhan, kita tidak akan mati semuanya. Siapa tahu kan gitu. Tapi inilah perbuatan iman. Jadi aku menjalani hidup ini dengan penuh gairah, penuh dedikasi, penuh tujuan. Saudara-saudara, punya tujuan. Jadi kalau masalah cuma aduh sakit dikit lah, tak perlu mengeluh. Itu tanda bahwa saudara akan mengalami melihat kemuliaan Tuhan. Saudara mengalami maaf ya, misalnya keuangan lagi tipis, sekarang kan lagi sulit. Oh, itu kesempatan saudara mendapatkan kemuliaan Tuhan. Siapa yang di sini ingin mendapat mujizat kesembuhan? Nah, berarti engkau harus sakit dulu. Oh iya toh. Bagaimana saudara mendapat mujizat kesembuhan sedangkan saudara nggak pernah sakit? Nah, siapa yang di sini ingin dapat mujizat tentang keuangan? Ngalami persoalan dulu. Kerja. Oh iya. Kerja dulu. Saya pernah ngalami rumahku dibajak orang. Urusan sama polisi, Son. Saya urusan sama polisi di Kepanjen, Malang Selatan. Saudara-saudara, ngurusnya 3 tahun. Persoalannya 5 tahun, saudara. Gak selesai-selesai. Tiba-tiba dibajak, rumahku dirampok, diambil alih. Aku lapor polisi 3 tahun. Tapi doa terus. Penyidiknya tak doa terus. Saudara, penyidiknya tak doa terus. Rohkum di dalam makin hari makin kuat. Aku yakin Tuhan tidak tinggal diam. Akhirnya rumah itu balik. Ditebus ulang. Rumah itu sudah dijual. Ditebus ulang. Dikasih masalah. Saudara ingin dapat mujizat seperti itu? Ingin. Ngalamin dulu. Sudah ngalamin Pak. Tapi itu kan hal lama. Tujuan Tuhan ada proses ini supaya saudara dengan dia makin lengket, makin dekat. Amin Bapak Ibu.
terakhir, betul-betul terakhir ya. Lanjut ini. Lanjut. Ini lipat 2, 3 dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi dagingmu itu tidak bisa binasa. Coba lihat Tuhan Yesus waktu bangkit, dia makan ikan. Masih makan, maaf ya, tiba-tiba bisa tembus pintu yang terkunci. Dagingnya tidak dapat binasa. Ini saudara, inilah perjanjian baru Tuhan kepada manusia yang fana ini, yang boleh dikatakan tidak berguna ini. Yesus, anak Allah yang abadi kekal, meninggalkan kemuliaannya hanya untuk saudara dan saya, supaya saudara serupa dengan dia. Ini hasil tujuan perjanjian baru ini adalah ini. Ayat terakhir, betul-betul terakhir saudara-saudara, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63, 1, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohnya itu harusnya guru besar. Perkataan-perkataan dari Yesus itu adalah roh dan abadi. Hidupnya itu mestinya bukan hidup ayam. Ayam telur bulan jadi ayam goreng. Ini hidup abadi. Hidup ilahi yang abadi. Perkataan-perkataan yang bukan. Jadi banyak baca firman Tuhan. Hidup abadi kekal itu milik kamu. Nah, saya makin merasakan, makin hari makin merasakan. Apa sih? Makin merasakan apa? Saya ini kekal. Saudara itu kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi dia, haleluya. Saya menyanyikan musik, song leader. Mari Bapak Ibu, dalam suasana yang dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, kita tutup mata dulu ya. Siapa yang mau bertobat? Jangan Tuhan. Amin. Mari sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyi lagi. Amin. Murah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti Angkat tangan kanan. panggilan-Mu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Oh dalam ini aku. Oh dalam Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuat
ikuti panggilanmu, akan setia sampai akhir hidupku. Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya. Sekali lagi Tuhan, urapanku turun. Tiada yang mustahil. Hatsana Tuhan dalam nama Yesus. Kuasamu, kuatkanku, dan saatku berharap. Kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup.